Hai, kalian lagi ada di MIUNF Official. Terima kasih karena udah klik video ini. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngobrolin kisah-kisah nyata yang tentu aja menegangkan. Kali ini di segmen Ini Kisah Nyata. Yuk, berkesahannya. Semua orang pasti merasakan yang namanya jatuh cinta. Tapi kalian tahu, ada satu cerita cinta terfreak sejauh yang aku tahu. Bukannya romantis, cerita ini justru menyeramkan. Saking cintanya, pria ini bikin mayat kekasihnya yang udah meninggoy jadi kayak hidup lagi. Bukan cuma tinggal bersama mayat ini, tapi dia juga melakukan banyak aktivitas bersama nih mayat. Nah, penasaran gak sama kisah hidupnya? Yuk kita kisahkan. Kenalin nih, Karl Tanzler. Pria kelahiran Jerman ini bekerja di sebuah rumah sakit militer sebagai teknisi radiologi di Amerika. Saat usianya 53 tahun, dia itu bertemu dengan seorang gadis yang cantik berusia 21 tahun. Namanya Maria Elena. Saat itu Elena lagi sakit. Ia mengidap penyakit paru yang mematikan, yaitu tuberkulosis paru atau TBC. Makanya dia ketemu sama si Tanzler yang kerjaannya memang ngurusin ronsen paru dan sebagainya. Melihat gadis cantik yang muda ini, si Tanzler langsung menaruh hati. Meskipun ia tahu saat itu si gadis lagi sekarat. Karena saat itu di tahun 1930 belum ada pengobatan atau obat untuk penyakit TBC ini. Pertanyaannya, kenapa si Tanzler ini bisa jatuh cinta sama si Elena? Bukan hanya karena kecantikan Elena, tapi ini juga menyangkut tentang mimpi Tanzler pada saat ia berumur 10 tahun. Jadi ia mengaku saat itu dia didatangin sama roh leluhurnya, namanya Countess Anna Constantia van Gossel. Nah, si leluhur ini menunjukkan kepadanya wajah seorang wanita yang berambut hitam, berkulit putih, dan parasnya cantik. Terus si leluhur ini bilang kalau ini adalah cinta sejatinya nanti. Nah, waktu ketemu sama Elena, si Tanzler ini langsung yakin ini nih cewek yang dimaksud dalam mimpiku. Si Elena sebenarnya saat itu udah menjadi istri orang. Tapi ketika dia keguguran, dia ditinggalkan begitu aja sama suaminya. Makanya waktu berobat ke rumah sakit, ia ditemanin sama ibunya. Sedangkan si Tanzler ini juga udah menikah, bahkan udah punya 2 orang anak. Tapi dia ngaku kalau dia nggak terlalu cinta gitu sama istrinya yang sekarang ini. Sampai dia harus pindah ke Amerika untuk bekerja, istri dan anak-anaknya memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman. Nah, setelah kenal sama si Elena, Tanzler ini benar-benar menghilang dan tidak kembali lagi sama keluarganya. Bahkan dia tidak menghubungi keluarganya itu sama sekali. Oke, kita lanjut. Setelah didiagnosis TBC, sebenarnya Elena ini udah menyerah sama hidupnya. Kayak, ya udahlah, mungkin ini adalah akhir dari takdir hidup aku. Dia tuh udah pasrah banget untuk meninggoy. Tapi Tanzler ini terus meyakinkan Elena dan juga keluarganya. Dia bilang kalau dia akan melakukan apa saja untuk kesembuhan si Elena. Melihat kegigihan Tanzler, akhirnya keluarga Elena ini mengizinkan untuk dirinya ikut merawat Elena. Apalagi kan si Tanzler ini bekerja memang di bidang medis, di bidang kesehatan. Jadi keluarganya si Elena ini kayak dapat secercah harapan baru di tengah keputusasaan mereka. Didukung lagi sama Tanzler yang udah berusaha mati-matian. Dia sampai mau bikin obat baru untuk nyembuhin si Elena ini pakai uang pribadinya. Selain itu, dia juga nyelundupin alat-alat rumah sakit untuk bisa merawat Elena di rumahnya. Di sini, Elena dan keluarganya fokus untuk kesembuhan Elena. Sedangkan si Tanzler juga fokus untuk mendekatkan diri agar mendapatkan cintanya si Elena. Jadi, selain merawat, Tanzler ini juga sering ngasih hadiah-hadiah mewah ke si Elena. Seperti pakaian, parfum, dan juga perhiasan. Dia juga terus menyatakan cintanya kepada Elena, tapi nggak ada satupun artikel yang menuliskan kalau Elena itu pernah membalas cintanya si Tanzler. Jadi banyak yang bilang kalau ini adalah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sayangnya usaha mereka tadi tidak membuahkan hasil. Setahun kemudian Elena menghembuskan napas terakhirnya, metong dia. Habis udah cerita cinta ini? Enggak ya, justru kisahnya baru dimulai sekarang. Nah, ketika Elena meninggoy, Tanzler memaksa untuk membayar biaya pemakaman. Bahkan dia juga pengen membuatkan sebuah museum ya untuk si
Elena ini. Jadi buat yang nggak tahu, mausoleum itu adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menaruh jenazah sebagai tempat peristirahatan terakhir. Nah, pada saat itu keluarganya si Elena ini sebenarnya sempat menolak. Cuman Tenzler itu memaksa. Nggak apa-apa katanya, karena ini adalah sebagai bentuk penghormatan terakhirnya kepada si Elena. Karena melihat ketulusan Tenzler selama setahun ini, selain itu keluarga juga ingin memberikan pemakaman terbaik buat Elena. Akhirnya disetujuilah pembuatan mausoleum itu. Nah, seperti ini nih penampakan mausoleumnya si Elena. Yang pihak keluarga tidak ketahui adalah satu-satunya kunci untuk keluar masuk mausoleum itu ternyata dimiliki oleh si Tenzler. Dia simpan untuk dirinya sendiri nih. Buat apa coba? Ternyata dia, si Tenzler, itu setiap malam suka keluar masuk makamnya Elena. Dia selalu mendatangi Elena. Untuk apa? Untuk ngobrol. Dia juga sampai nyanyiin lagu-lagu Spanyol gitu untuk Elena. Ya, seperti sepasang kekasih gitu deh. Hal ini gak dia lakukan semalam atau 2 malam aja, tapi sampai 3 tahun. Kalian pasti bertanya-tanya, apa gak busuk tuh mayatnya si Elena? Jawabannya, ya busuk lah. Anehnya, meskipun tubuh Elena ini semakin membusuk setiap harinya, cintanya Tenzler itu bukannya menurun, menghilang, tapi malah semakin besar. Sampai dia memutuskan untuk membawa mayatnya Elena ke rumahnya. Alasannya, kata si Tenzler nih, itu adalah permintaan dari Elena sendiri. Jadi menurut pengakuan Tenzler, setiap malam saat mereka lagi berduaan, sebenarnya rohnya Elena itu datang dan meminta untuk dibawa pergi dari makamnya. Setelah dibawa pulang ke rumah, Tenzler ini memperbaiki bagian-bagian tubuh Elena yang udah mulai membusuk. Kayak tulang-tulangnya digantinya pakai kawat supaya badannya itu tetap berbentuk. Terus matanya juga dia ganti pakai mata yang terbuat dari kaca. Perutnya yang udah mulai kempis diisi lagi pakai kain. Kulitnya juga diganti sama kain sutra yang dilapisin sama lilin. Terus dikasih juga wig dari rambut asli. Gak lupa dipakein gaun warna putih agar si Elena terlihat cantik. Setelah Elena terlihat sempurna di matanya, Tenzler pun menikahi mayat Elena. Saking senangnya, Tenzler ini sampai nelpon temannya. Terus dia bilang, akhirnya Elena ini udah nerima cintaku dan aku menikah sama Elena. Sambil ketawa-ketawa gitu ya. Temennya yang dengar ya pasti nggak percayalah. Mungkin dia juga batin, waduh stres udah ini teman aku. Gimana orang mau percaya coba? Orang si Elena ini kan udah meninggal 3 tahun yang lalu. Tenzler akhirnya melakukan pernikahannya sendirian. Setiap malam dia tidur bersama mayat Elena. Selain itu di siang hari dia juga membawa mayat Elena ini menari-nari di sekitaran rumahnya. Untuk menutupi bau busuk sang istri, si Tenzler ini selalu menyemprotkan cairan disinfektan dan juga parfum yang banyak ke tubuh Elena. Ya ampun, kebayang gak sih kalian menari-nari dengan mayat yang udah membusuk? Ih. Lalu bagaimana kisah cinta terfreak ini bisa terungkap? Sebagai suami yang baik, Tenzler ini suka memberikan hadiah kepada sang istri. Dia sering membelikan pakaian dan perhiasan mewah untuk Elena. Melihat hal tersebut, teman-teman dan tetangganya itu sempat curiga. Jangan-jangan si Tenzler ini punya wanita simpanan lagi. Tapi lama-kelamaan kok nggak ada wanita yang dekat sama dia ya. Jadi mereka tuh pada bingung dan mulai curiga. Sampai ada satu momen, ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitaran rumah Tenzler. Dia itu ngerasa penasaran dan coba mengintip ke jendela rumahnya Tenzler. Di situ dia kaget karena ngelihat si Tenzler lagi menari-nari sama sebuah boneka yang seukuran manusia. Di situ si anak langsung lari dan pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut ke orang tuanya. Mulai deh cerita ini menyebar. Banyak yang curiga kalau jangan-jangan boneka seukuran manusia itu adalah mayatnya si Elena. Sampai akhirnya rumor semakin tersebar dan terdengar ke keluarganya Elena ini tadi. Jadi saat itu Tenzler udah tinggal selama 7 tahun bersama dengan mayatnya si Elena. Jadi wajar kalau banyak yang mengamati dan curiga. Saudara perempuannya Elena begitu dengar rumor ini dia langsung gercep.
datang ke rumahnya si Tenzler ini. Di situ dia menyaksikan dan melihat secara langsung kalau mayatnya Elena udah diubah-ubah sama si Tenzler. Gila Tenzler, kamu apain nih mayatnya Elena? Ia langsung menghubungi polisi dan Tenzler ditangkap pada saat itu juga atas tuduhan memindahkan mayat tanpa izin. Meskipun beberapa saat kemudian ia dibebaskan kembali. Lah, kok bebas? Kenapa nggak dipenjara aja? Yang pertama, karena pada saat itu belum ada hukum tentang perusakan mayat. Yang kedua, kasusnya udah dianggap kadaluarsa. Ia mencuri mayat tahun 1933, sedangkan ketahuannya tahun 1940, udah berlalu 7 tahun. Yang ketiga, simpati publik. Sebagian orang nggak menganggap perbuatan Tenzler ini sebagai perbuatan kriminal. Tapi seseorang yang mengalami kisah tragis karena ditinggalkan orang yang benar-benar dicintainya. Bahkan sebagian orang menganggap kisah ini romantis. Walaupun sebagian lagi pasti merasakan kalau kisah ini begitu menjijikkan. Kalau menurut kalian gimana gengs tentang kasus ini? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Sebelum si Tenzler ini dibebaskan, keluarga Elena langsung cepat-cepat memakamkan lagi jasadnya Elena di tempat yang tidak diketahui Tenzler. Karena mereka khawatir dia bakal nyari-nyari lagi mayatnya si Elena. Ternyata benar aja 4 tahun kemudian Tenzler itu menanyakan kembali di manakah jasad istrinya. Karena dia merasa Elena itu adalah istrinya yang sah. Namun permintaannya ini tentu aja ditolak sama pihak keluarga dan juga pihak pengadilan. Tenzler juga bilang kalau dia udah membuat sebuah pesawat yang bisa menerbangkan Elena ke luar angkasa agar si Elena ini terkena sebuah radiasi khusus yang bisa membuat mayat Elena hidup kembali. Tapi sampai Tenzler meninggal di usia 75 tahun, dia tidak pernah bisa bertemu dengan Elena kembali. Namun di rumahnya ditemukan sebuah manekin yang wajahnya itu dibuat mirip sama si Elena. Jadi sampai si Tenzler ini meninggal pun dia masih aja terobsesi sama Elena. Gimana? Apakah kalian siap untuk dicintai ugal-ugalan seperti ini? Oke, segitu dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa supportnya dengan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk dapat notifikasi terbaru dari kami. Next bahas apa lagi ya? Bye.